Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asyiya'ihi wa atba'ihi bi ila yaumil qiyamah ila arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid dunya ila arwahil ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa a'immatil hadithi wa mufassirin wa sa'iri sadatin as-sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin wa ila arwahi warjina wa syaikhina wa jami'il mu'minat wal muslimin sumatil ahya'i min amwat khususan billah wa ila arwahi syaikhina wa tajina nabi sallallahu alaihi wasallam wa usul Allah tagashahum birrahmat wa firah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wasil judir rahimil wadud alladhi kharraja kulla mawjudin bi qudrati anna fi iradati wa sabiq ilmihi min dhulmatil adam ila nuril wujud. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ma'bud wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abdur rasuluhu syahadatan tudkhiluna jannatal khulud wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin alladhi amarana ala lisani bihifdzil hudud waridha bil mawjud was-sabri 'alal mafqud wa ala alihi wa sahbihi ruk'an sujud amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi mustaqul qailin wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawwiru qulubakum bil ju' wa jahidu anfusakum bil ju' wal atash wa adimu qar'aba bil jannati bil ju' fa inal ajra fi dzalika ka ajri mujahid fi sabilillah. Al hadis. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian kita kembali di malam hari ini dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita salat maghrib yang kita laksanakan berjamaah, yang kita iringi dengan wirid, dan sekarang kita bermajlis ta'lim dalam niat beriktikaf di masjid ini serta menuntut ilmu agar kita diberikan Allah Ta'ala petunjuk di dalam menggapai apa yang diperintahkan Allah kepada kita, yang pasti hal yang diridainya, yaitu menuntut ilmu dan beribadah. Maka kita harus menanamkan dalam pikiran kita bahwa misi atau tugas atau gawian kita di dunia ini adalah dua aja, yaitu menuntut ilmu dan beribadah. Selain dari itu harus kita niatkan supaya menjadi pendukung atau penopang atau penguat terhadap tugas kita yang dua macam ini, menuntut ilmu dan beribadah. Maka sudah terbukti di mana-mana siapa yang hidupnya diisi dengan menuntut ilmu dan beribadah, pasti orang itu lapang, pasti orang itu senang, pasti orang itu bahagia. Sampai ke mati-matinya dibuktikan Allah Ta'ala bagaimana orang yang mengisi hidupnya dengan memenuhinya dengan menuntut ilmu dan beribadah. Siapapun orangnya, bagaimanapun putungannya, pasti sudah di mana-mana Allah buktikan hal demikian. Tinggal kita mau umpati ataukah tidak. Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, in aradta an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanik. Jikalau engkau ingin aku lebih dekat kepadamu daripada ucapanmu kepada lidahmu. Kayak panangaran kita bepandir toh lawan lidah kita nih beriket atau beendak. Kawalah kita memisahkan lah, bilang kadede, pisahnya lah. Antara ilat kita nih lawan bepandir kan, bilang alih emang cari pisahannya, jaraknya. Nah ternyata aku juga lebih dekat pada itu lagi. Nah kayak Pak, padahal kan kita nih hendak bepandir, langsung loh nih. Otak kita hendak bepandir cap langsung. Napa nang bergerak di ilat langsung keluar suara.
Kan cepat bener itu, kurang pada sedetik gitu kan. Ternyata ada yang lebih dekat pada itu lagi. Allah Ta'ala menawarkan ke Nabi Musa. Wa min waswasati qalbika ila qalbik, dan daripada geritik hatimu, cepat begini. Kita tuh kadang hendak menyambat tuh taberong, kadi ingat apa nih sambat nih? Tadi ya. Nah, apa jangan itu. Nah, gara-gara apa anu tak aor pikirannya hendak nyambat tuh apa nih dingi-dingi. Nah, amun hati pang begeritik itu kan cepat bener, cepat pada lidah lagi. Tak ada yang muncul di hati nih aja. Tap tak langsung kan. Nah, langsung muncul dalam pikiran kita geritik hati nih. Ada yang lebih cepat pada yang itu lagi. Ayah Pak, lebih dekat pada yang itu lagi. Wa min ruhika ila badanik, dan daripada rohmu lan badanmu. Ah, kita nih, kita nih ada roh lah nih. Nah, kita hidup, kau pandir, kau melihat, kau mendengar, kau berjalan, kau menjumpai. Itu karena ada roh dewa kita ini. Sudah lepas sudah dari laan lagi. Tapi jim mata sudah ya lah. Diam tangannya. Betisnya kadang-kadang bagi gerak. Nah, untungnya lagi kicap-kicap. Yalah, maka makan gak ada bekicap. Ada kan yang sanggup makan gak ada bekicap kita nih. Pasti makan bekicap. Nah, ada bekicap yang tahu makan. Itu tabu bulat katanya lah. Kalau kau cari kicap, cari kicap anak makannya lah. Mana kicapnya nih ya? Yaudah makan gak ada bekicapnya lah. Jadi kicap pulang. Itu otomatis sudahlah. Nah, apa lagi tadi? Wa min nuri basarika ila ainaik, dan daripada cahaya matamu kepada dua matamu. Artinya mata kita ini kan karena ada bercahaya. Nah, orang-orang mata katanya kan urangan mata aja lah. Kalau mata kita nih mundi orang maitihi kan kayak ada orang-orang mata tuh kan mengandung apa cerminan lah. Nah, cepat kalau toh jadi kita melihat tuh kan langsung tergambar dalam pikiran kita nah dilihat apa. Wa min sam'ika ila udhunik, dan daripada pendengaranmu kepada telingamu. Cepat lalu mendengar kita tuh Jan. Nah, dedenang mendengar tuh anu samanit ni mendengar kali bener ini lah. Itu pandir seko pak pandir. Nah, inilah. Bisa manit nyar nyahuti. Kada pulang orang nih samanit mah ada hanya nyahuti pulang. Lawasnya nih. Nah, kayak rumput teh gitu lah. Pandir nih. Pandir seikong. Nekon barang nangarakan gitu kan. Biasa manit dah. Ini paham kan pandir aneh. Hanya nyahuti. Nah, samanit pulang ini. Maulah kada gelai kita ini. Nah, lepahnya hidup kayak itu leh. Kan cepatnya Tuhan tuh kita pak langsung paham. Langsung ngerti. Tak ada udah pandir tak dulu. Tahu deh. Aku tahu di ujungnya pandirmu nih. Tak dulu. Paham bener pokoknya talingan kita nih. Nah, menangkap nih. Nah, tahu deh aku jadikan. Pasti kasih tuh arahnya aja. Langsung aja lah kita aja. Jam pandir aja. Aku tahu udah masuk mau aja. Ini hebatnya aja. Iya aja. Paham bener kawan ini aja. Kawan perlu nah aja. Kawan perlu nah aja. Paham udah aku masuk mau aja. Berpaham dah aja. Nah aja. Paham ya kawan ya. Ada perlu lagi kamu jelaskan aja. Nah, itu kan. Itu. Nah, tandingan kita nih cepatnya mendengar. Karena Allah menawarkan dari Musa nah kisahnya nih. Artinya nang segala sesuatu nang perut nang pak nang otomatis nang praktis nang cepat-cepat tuh di dirimu sendiri kan merasakannya. Aku lebih dekat kepada itu lagi. Nah, lawan Tuhan tuh artinya kan kadeta antara lagi. Maksudnya pikiran ini kada mau lepas dengan Tuhan, kada mau lupa lagi dari Allah Taala itu. Maksudnya kan Nabi Musa nih ditawari Tuhan supaya ikam ini kada mau lagi lupa lawan aku. Nah, kada mau lagi tak pisah lawan aku dari segi apa tadi apa hubunganmu nih secara apa secara rohani atau secara apa jurang tuh secara nang kada kabar digambarkan lah. Nah, itu kan karena Allah Taala ini kada bertempat. Nah, lebih dekat pada itu. Jangan pada kata menyatu dengan Musa. Nah, ini pemahaman nang dangkal. Maksudnya apa? Capatnya beneran Tuhan itu tahu hubung. Nah, kita ini bisa loh nih. Tahangkup berapa kali tahangkup penyikiran Tuhan. Itu kalau nih. Nah, tahangkup lawang, lah takapit nang sabiru motor lo kan tajuramba hanya ya Allah berapa dosaku nah padahal pada mulai awal nang tangkap lawang dia astagfirullah aturannya kan napa dosaku ditangkap lawang nih itu aturannya kan nah berarti kita ini lawan Tuhan jauh kada menggenang lawan Tuhan sampai diberi Tuhan apa Allah nah diberi Tuhan ujian Allah ya ingat lawan Tuhan mendiri nikmat Tuhan ini kada iloy dinyamane kada iloy gak dihiran nang Tuhan. Pak sakit orang, hanyar ya Allah, napa dosaku.
Tahambur punya mata sudah. Nah, nakunina padu sakonya. Nah, kalau itu, nah Nabi Musa ini kan harap deh. Pokoknya kan mau lupa lah Tuhan tuh Pak. Berjelak ingat Tuhan deh. Hanya nangar, ingat Tuhan deh. Tadi hulu ingatlah Tuhan pada melihat mendengar sebagian dan sebagainya. Kayak itu kisahnya nih. Nah, harapnya tawaran Tuhan ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Napa kuncinya? Napa amalannya? Tuhan gak ada pemalar lah lawan amalan lah. Dan Nabi Musa pula berkisah jualan umat nih dan sampai kepada umat Nabi Muhammad. Berapa masa ini amalan Nabi Musa nih ternyata kada dipalar, dibocorkan aja sampai ke kita. Sampai dikarang di kitab ini. Apa rahasianya? Fa'aksir minas salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad. Padahal di zaman Nabi Musa, Nabi Muhammad belum dilahirkan. Masih di alam arwah. Haratnya belum tampil ke dunia, sudah gigir di kisahnya. Kayak apa kita nih? Harat nih belum tampil ke dunia, gigir di kisahnya ada. Nabi-nabi dahulu tuh sudah dikisahkan Tuhan tentang Nabi Muhammad. Ternyata kita punnya, karena kita meminta lawan Tuhan, kita jadi anak buahnya, kita jadi geduhannya, maka tinggal kita jadi mensyukuri. Jangan kita pangulir, jangan kita pemalas untuk sering-sering bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makin banyak makin bagus, ya lah. Nah, jadi artinya apa? Buah daripada orang yang bersalawat kepada Rasulullah ini, maka orang itu akan terhubung kepada Allah dengan hubungan yang sangat dekat, lebih dekat kepada dirinya sendiri, kepada rohnya dan segala anggota-anggota yang praktis dan otomatis tadi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah nafsu jiwa manusia itu memikirkan apa yang dia persembahkan untuk di masa depan. Untuk besok, apa yang disiapkan untuk besok, itu yang seharusnya menjadi pikiran utamanya. Besok ya Pak, Selasa kah? Ada. Masuk besok tuh, besok hari kiamat. Nah, jadi apa yang kita pikirkan selalu mentoknya jurang lah. Yang kita pikirkan tuh ujung-ujungnya tak kemana? Ada nang OOD, ujung-ujungnya apa? OOD, ujung-ujungnya duit. Nah, ada kasih toh. Itu kan ujung-ujungnya duit itu pasti di dunia, ya lah. Nah, dipikirkan tuh ujung-ujungnya akhirat. Nah, jadi bila kita ada gawean ini itu apa nih hasilnya di akhirat gini. Nah, kayak itu tak disuruh kita kayak itu. Nah, hasilnya apa nih di akhirat gini. Nah, ya muka ada kawa kita seluruhnya berpalih lah ada kan. Nah, atau berlapis-lapis kah? Ini pacang ini. Tapi pentingnya akhirat Jepang juga. Nah, kayak itu. Kadang nang dunia melulu. Nah, itu tuh kita disuruh Allah Ta'ala. Apalagi kalau umur sudah di atas 40, itu harus banyak pikiran akhirat pada dunia. Tuh kan. Nah, mungkin saya guru sekumpul tuh lah. Orang bahari di guru sekumpul tadi ke anong di bagi wija. Menuntut ilmu gak kita lihat. Tapi orang ini tah malam aja. Sidin. Datang ke guru tah malam. Dapat ilmu sudah kan. Nah, melakaan. Karena siang nah sibuk bercari jadi. Lalu di sidin bila penghasilan tuh dikumpulkannya tabungnya tuh hanya ke emas. Orang beri itu kata kayak kita pembelinya macam dari tukar leh. Nah, jadi kan bila sudah emas dikumpulkan 40 di umur sidin. Jadi buka tabungan tadi. Gunakan jadi kan bacalah dunia ini kurangnya tak. Kalau perlu parah lalu jualnya emas lagi dimakan ini mayo sampai ke mati. Kayak itu sidin orang tua ber. Tapi mulai mau dipikirkan wah ini deh kan. Ala karang berikat orang nangaran baju kan kada seberapa, yalah. Makanan kada seberapa. Mambilin jaya anak kada seberapa. Wah ini kayak apa kan anak buah nih. Kan, nang sekolahnya, kan. Macam mai ada nang kursusnya pulang yalah. Ada lesnya pulang. Nah, kalau nangaran berusaha itu kan kita kata kau bempih lah. Nah, cuma niatnya ini kita kenapa kita berusaha pikirkan bacang akhirat itu. Kenapa? Karena kalau kita bercari pacang mengongkosi anak bini itu akhirat juga nilainya. Karena adalah kewajiban kita. Mengongkosi anak bini itu kewajiban kita apa? Jadi pahala kita mengongkosi anak bini. Nah, kayak itu kan artinya nih. Nah, begitulah. Jadi apa tadi?
paling kada kita tuh kan berapa lapis karena kita pikirkan nih sampai ke akhirat juga putingnya. Amun kada kawa sekaligus langsung ke akhirat nyambung. Nah, itu. Jangan sampai lupa lawan akhirat. Jadi apa yang kau kerjakan, apakah bernilai nanti suatu pahala atau suatu hal yang membahagiakan engkau di negeri akhirat kelak. Maka ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwasanya wahai manusia, bahwasanya nafsu ammarah. Nah, kita ini standar kita ini diberi Allah karena nafsu. Nah, nafsu kita ini berataan pertama-tama kita berjalan, pertama-tama kita melangkah, pertama-tama kita beribadah, maka nafsu yang ada pada diri kita atau kita mulai kita bakal nih, mulai kita kakanak diandeki nafsu dalam diri kita nih, maka standar kita sama berarti nafsunya nafsu ammarah berarti. Arti ammarah itu lain pemarah, lainlah amarah, nafsu amarah. Kalau aslinya nafsu ammarah. Arti ammarah itu kan dari amara ya'muru, artinya katuju bersusuruh. Nah, sambungannya apa? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguhnya nafsu nang standar, nafsu nang berataan, mulai awal bernafsu kita nih, itu rata berataan nafsunya ammarah berataan. Katuju manyuruh-nyuruh berbuat nang jahat. Nah, kayak itu pandai nafsu kita nih. Nah ini nih kita kenapa disuruh nutut ilmu, disuruh beribadah kita nih supaya nafsu ini tunduk. Karena nafsu ininya bila katukan dilawan dengan ilmu ibadah, berubahnya lalu menjadi nafsu lawamah. Arti lawamah itu kan ketujuh mencela ketujuh taborong baik bisa dicelanya. Takkan jahat dicelanya juga. Nah itu kayak ada apa tak apa jurang tuh apa tak gisir-gisir sudah kan sudah mau oleng-oleng sudah ke kanan nih karena ini bisa mencela ketika berbuat keburukan dicelanya si ampun diri nih. Nah, ada sudahnya kan apa jualan tuh rasa banyu sudah. Nah, kan ini berdengar maksud kita nih mendengar ilmu beribadah, ilmu ibadah ada pengaruh positifnya lalu mulai sudah menyadari oh itu ada bagus. Nah dicelanya kita mencela diri sendiri itu nafsu lawamah. Nah, bila sudah terus meningkat nafsunya, tuntun kawan nunduk akan. Nah, mungkin berapa tahun kah perjuangan kita nih? Kalau orang-orang nahar-hara itu kan standar orang nih sebulan 40, kawan orang mau ubah dah. Dari nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Itu kalau orang nang sukses nang para orang nabu bujur mengamalkan ilmu nih. Mungkin kita nang kada kaya bukannya tuh Tuhan sudah kita para mati sudah mungkin hanya diberi Tuhan nafsu mutmainnah gitu. Kenapa? Allah Ta'ala tuh kada menyia-nyiakan usaha kita. Innallaha la yudhi'u imanakum. Allah Ta'ala kada menyia-nyiakan sembahyang kita. Iman itu kan tafsirnya sembahyang. Maksudnya apa? Ya segala amal soleh lah. Nah kita kerjakan nih kita hendak baik lah. Kita berniat nuntut ilmu, beribadah. Nuntut ilmu, ibadah. Nih kita apa? Jadi orang baik. Tapi lantaran nafsu nih kan main terus juga kadang kita nih kalah lawan nafsu. Nah, tapi niat kita tuh dipandang Tuhan, dihargai Allah Ta'ala. Maka ketika anak mati kan bisa dipusing Tuhan. Nafsu kita menjadi nafsu mutmain. Nah, itulah yang kita harap. Namun kada kawa juga kan sungsong nih. Nafsu ini berubah jadi mutmainnah. Kayak barang para mati diberi Tuhan kayak itu. Nah, tidak tertutup kemungkinan demikian. Nah, orang-orang yang dahulu pada kita kan hubungan yang bapak-bapak kita kai-kai dari gitu kita atau kan namanya nang ahli ilmu ibadah nah ketika amati tambah bagus dia punya itu kan nafsunya itu nah lalu jadi nafsu mutmainnah mungkin itu karena apa niat mereka demikian lalu diberi Tuhan tadi ketika anak wafat nafsunya berubah menjadi nafsu mutmainnah. Namun masih aja nafsu kita ini amarah ujar Imam Al-Ghazali hiya a'dalaka min iblis maka jahatnya mana haratnya membahayakannya kita lebih berbahaya lebih merugikan lebih membinasakan daripada iblis pada iblis itu kan makhluk yang terlaknat dah yang terkutuk sudah ternyata nafsu yang di hati kita nih nafsu yang di diri kita nih lebih ganas pada iblis artinya jadi jangan kita mencela iblis saja kan iblis dilaknat ya kada berdosa apa melaknat iblis ya lah kenapa jadi kada berdosa melaknat iblis karena iblis itu pasti masuk neraka.
Iblis itu pasti sudah mati kada beriman, pasti sudah. Nah, kada kau dibantah lagi karena Qurannya jelas nih iblis kayak itu. Maka kita ketika melanat iblis kada berusaha kita. Imam Ghazali mana bagusnya kamu melanat iblis kada berusaha. Lalu tasbih. Nah, iblis kita laknat. Apa kata-kata nang sumpah serapah lah iblis nih. Melanat iblis. Kita kada berusaha melanat. Tapi dia Imam Ghazali pilih melanat iblis kah, baca tasbih kah? Melanat iblis berpahala kada, berusaha kada, baca tasbih bang, berpahala. Nah, malarannya sih di waktu digunakan baca tasbih. Nah, jadi iblis itu kan dilaknat tadi lah, boleh. Nah, amun yang pada iblis yang dilaknat. Jadi dua aja nang boleh dilaknat toh, iblis dan dajjal. Dajjal nang keluar di akhir zaman toh. Dua nih ja, nang menurut nas ada keterangannya Quran hadis bahwasanya dua makhluk ini manusia malah dua makhluk ini akan mati dalam keadaan kafir. Maka selain pada iblis dan dajjal kada boleh disumpahi secara pribadi. Karena kita kada tahu nasib orang kayak orang matinya. Biar orang kafir, jadi Imam Haddad yang kita risalah muawanah atau kada boleh menyumpahi pribadi seseorang walaupun orang tua orang kafir. Cara sambat ngarannya si fulan si ano, Pak dilaknat, kada boleh. Walaupun orang tua kafir sini. Kenapa? Kita kada tahu nasib akhirnya. Apakah dia tetap kafir atau dia akan masuk Islam. Kan kita disuruh menjaga montong, jangan sarang sembarang sumpah sarapah lah orang. Karena bila nyumpahi orang tuh kita merasa diri lebih mulia pada orang lain. Itu sifat kesombongan di hati berarti. Nauzubillah min dzalik. Nah, apa tadi kisahnya? Musuh nang lebih ganas pada iblis adalah nafsu nang tersimpan pada diri kita masing-masing. Kemudian syaitan ini kan dia disuruh menggoda manusia. Kan gitu kan, iblis itu kan anunya, rajanya, datunya. Iblis nih pertamanya datu, nah kedua raja. Kan iblis itu kan ibahnya diusir dari surga, itu kan enaknya bintalo. Kayak apa iblis bintalo? Ada yang mengatakan iblis itu kawin dengan ular. Karena kan ular membantu iblis. Ular itu makhluk yang ada di surga, nang makhluk tercantik di surga asalnya ular tuh. Bertangan bebetis asalnya, mungkin kayak naga tuh ular tuh. Pokoknya paling bungas binatang di surga ular misalnya. Tapi gara-gara ular nih hakon membantu iblis, pas tak umpat biasa dikurang. Pacul orang tangan betisnya, timbai orang ke dunia juga pas jadi makhluk nang melata di bumi nang guli-guliat tadi. Nah, lalu ada satu riwayat mengatakan ular kawin iblis, bintalu. Nah, lalu talunya itu berapa? 12 saja. Lalu macah. Ya itu jadi nang syaitan-syaitan nang pawi ini. Turunan nang mengguriak, turunan jumlahnya itu kan. Nah, ada madahkan iblis itu jarinya ada bisi kemaluan dua. Nah, ditampahannya toh. Kemaluan laki, kemaluan bini, bakawin sorangannya. Bakawin sorangan, bintalo. Nah, macah itunya. Nah, maka itulah nang menjadi jenderal-jenderalnya. Jadi iblis ini kan jangannya atau kayak rajanya kan, jenderalnya nang itu 12 toh. Kepala-kepalanya. Nah, ada tugas mau orang sembahyang, ada tugas mau orang wudhu, ada tugas mau orang durki bini, bakal lahir durki bini. Ada tugas mau orang berjualan pasar. Nah, ada mau macam-macam dah kewiannya. Nah, kepala-kepalanya atau mau rusingin tuh. Jadi timnya apa? Merusak ibadah tuh bang kewian. Merusak ibadah manusia. Nah, pagarang misinya iblis supaya keturunan Nabi Adam nih umpat ke neraka juga. Nya kadarillahnya seorang sakit. Lalu dibawainnya manusia supaya mengawaninya juga. Puasnya hatinya bila manusia tempat ke neraka juga. Nah, ternyata Nabi Adam bila cangang ke sebelah kanan kureheng sidin. Cangang sebelah kiri nangis sidin apa? Nang sebelah kanan ini bayangan anak buah seorang masuk surga. Bila cangang kiri bayangan anak buah seorang masuk neraka. Itu kan. Nah, Nabi Muhammad pulang kaipas sidin. Hendak benar supaya umat ini seberataan masuk surga umat Nabi Muhammad nih. Nah, bibi Muhammad sini berdoa ya lah. Itu kan juga. Nah, umat Nabi Adam kan apa anak buah Nabi Adam tadi kan itu tadi. Nah, Nabi Muhammad hendak supaya umat ini beratan tak surga beratan. Ternyata kawalah. Nah, ada juga yang lepas lah. Nah, nang kada kawa diikuti kan lepas juga akhirnya. Sampai Nabi itu menangis, kalau ini melihat ada jenazah orang kafir. Nabi melihat kan dibawa orang nangis sidin kan. Di sisi kong pulang sidin aku lepas nah. Kada kaum bui ke surga. Artinya kan jakannya masih hidup tuh dibui Islam mau masuk selamat kan. Nah, harapan selamat pacangan nih mati beriman kan. Tapi kalau mati dalam keadaan non muslim
dalam keadaan tidak beriman, saya pulang aja Nabi mengawani bubuhan iblis tadi. Nah, begitulah kehidupan kita nih, peta kehidupan kita di dunia ke akhirat nih kan. Kayak ini kisahnya ya mana? Ini apa kita kayak ini pada simpan di otak masing-masing. Artinya kita nih ada di bawah iblis supaya mengawaninya. Jangan hakon nantinya kan. Kayak apa supaya jangan hakon berilmu, beribadah. Itu pada resepnya. Nah, itu pada tekniknya. Itu aja deh jurusnya. Nah, cara melawannya. Nah, maka jadi Imam Al-Ghazali syaitan anak buah iblis ini inya hendak menggoda manusia, ternyata inya punya teman. Nah, supaya kau masuk menggoda manusia adalah nafsu dan keinginan-keinginan nafsu atau syahwat-syahwat tadi. Maka jangan engkau tipu dirimu dengan bermacam-macam angan-angan, bermacam-macam ingin ini ingin itu dan tertipu. Artinya apa nih? Hendak ingin itu pada seorang kada bujur-bujur manusia menjalankan tertipu akhirnya. Karena tabiat nafsu ini inya merasa aman tetapi lengah. Inya katuju santai lalu meninggalkan ibadah. Inya katuju bermalas-malasan. Maka apa-apa yang disurungi nafsu kepadamu itu kebanyakannya aja Ghazali batil mengaradau inya ujar nafsu santai gini kam ada perlebih menghemat beribadah surga ya kainah nyamannya benernya manu ini mau bisa ini kan ada perlu gini kam menuntut ilmu ada perlu kam beribadah surga ya akhirnya kam Nabi Muhammad tuh kan nabi yang terbaik jar tuan guru kan surah umat Nabi Muhammad karena baunya ke surga karena kan di tuan guru nah santai gini kam ada perlu menghemat beribadat ujar nafsu nah padahal apa tadi itu hanyalah tipu dayanya memang ini hendak ketujuan santai. Dah akunnya balap-lapah beribadah. Nah, pada masuk sudah kan jurusnya. Nah, pada dikumpanya. Ini kalau syaitan nih. Maka disitulah tipuan-tipuan akan merusak manusia. Bila engkau puas, engkau senang terhadap nafsumu, engkau ikuti perintahnya, pasti kamu akan binasa. Bila engkau lupa dan lalai untuk memperhitungkan nafsumu, engkau akan tenggelam dalam syahwat-syahwat keinginannya. Bila engkau lemah daripada melawan nafsumu, engkau ikuti segala keinginannya, engkau akan dibawanya, dikirimnya ke neraka. Maka tidak ada nafsu itu tempat kembali kepada kebaikan. Ia selalu ingin membawa manusia kepada kebinasaan dan malu nanti di akhirat. Maka nafsu inilah pusakanya iblis. Jadi nafsu tenang-tenang aja kita manusia itu ada kita bisa remote. Nah, anunya tempat kita meremote ada. Nah, jadi kita rasuk aja lawan nafsunya tuh. Kawa kita mengendalikan jarak jauh. Itu tuh kisah orang belum puasa kan. Kenapa belum puasa masih ada orang maksiat? Karena iblisnya, syaitannya walaupun sudah ditangkap, remote di tangannya. Nah, waktu pasungannya remote di tangannya. Lalu kawanya mengendalikan manusia jarak jauh lalu terjadi kemaksiatan. Nah, itulah nafsu ini menjadi sarangnya setiap kejelekan. Jadi nang bujur-bujur pindah nafsu ini bukan kita, Han. Padahal kita nih berikit nafsu di awak kita nih lah. Nafsu kita nih kan ada nafsu awak kita di diri kita nih nah. Ada badan, ada roh, ada nafsu, ada akal, ada iman nah. Gebong sayanya. Kan kita sendiri merasa nih nafsu kita nih. Ternyata kita ampun nafsu nih kada pinandu juga saat ini kita. Nah, kita bisa ditipunya kita, bisa dibungulinya kita. Makanya yang Ghazali nang pinandu nafsu nih kada lain adalah nama ulahnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun kayak itu caranya maka kita pasian dengan Allah taala karena Allah tahu benar lawan apa yang kita lakukan ini. Nah, terkadang kita melakukan ini nafsu nang bermain. Nah, maka Allah tahu benar nang baik atau nang buruk. Itu. Jadi ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Itu kan hanya Allah yang mengetahui nafsu kita ini baik atau buruknya. Jadi jangan kita merasa harat tidak aku nih dah sudah bagus ini. Mengatakan nona, wah aman dah aku ini surga nih diburi gitu. Karena kita menganggap nafsu kita harat, ternyata menganggap kita ini sudah aman padahal masih dalam keadaan berbahaya. Nah, maka jalannya juga sendiri pasian kita Allah Ta'ala. Bertakwa kita kepada Allah. Maka itulah jalan keselamatan kita. Jangan merasa cukup.
lawan diri kita ngene, sudah kayak ini dah keadaanku nih baik nih sudah. Jangan. Selalu kita sangka jahat dan nafsu kita sendiri. Waspada kita saat-saat bisa-bisa kita tiba-tiba tagulong nanti akan dibawanya oleh nafsu padahal tidak baik tadi. Kalau seorang hamba mau berpikir, pikirkanlah umur telah lewat. Bagaimana dia menggunakan umurnya telah lewat ini? Bujur saja, sudah mencari akhirat. Nah, maka dengan demikian Imam Ghazali, hati kita tuh jaka tamsil banyak ratik tuh ada pembersihan. Ya tamsil kita tuh biasa sapu kan, kalau perlu disimbur pulang kan, disikat pulang. Nah itu tak. Jadi bila kita banyak pikiran akhirat, kayak apa akhiratku nih, ingin mana? Ada aku nih mempersiapkan akhirat. Nah itu membasuh hati itu juga sini. Pembersihan hati itu bila kita kasih tuh pikiran, oh nih, kadang melulu isuk napa, aku gawi berapa hasilnya, seapa hujungannya, kayak pas pulang berkali-kali lipat pulang hujungannya pulang. Nah gitu diputar-putar utak lah mana dunia kadang-kadang dunia lah nah amas saja kan puting-puting tak akhirat alhamdulillah Jepang aku pun nyebuh hujung dunia ini kan anak gini nah ada kan ke akhirat tapi kan kita tuh kadang putar-putar pikiran masih dunia loh nah gitu loh nah bila sudah hendak nutup hanyar itu pun ingat Jepang juga lah nyata ke akhirat nah kita ini kan apa di bisnis hati kita ini kan nah terkadang kita belum sampai tak akhirat lagi nah menutup deh jadi bila mau kita tuh pikiran akhirat kayak apa? Sekarang persiapanku seandainya aku sekarang ini dibawa orang bulik ke alam kubur nih. Kayak apa? Persiapanku sudah matang. Kadang itu kan pikiran kita nih. Itu Jim Gaseli sama kita pembersihan cleaning service. Nah, jadi napa nang sampah-sampah di hati kita nih macam-macam jaka orang nampak orang BHP itu napa anu virus memirus. Nah, macam-macam orang mengacau-acau nih. Nah, jadi kita nih kan, lalu itu pembersihan tuh. Jadi membersih hati ini adalah mengingat-ingat akhirat. Rasulullah SAW bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Berpikir, bertafakur, memikirkan akhirat, walaupun sejenak, itu lebih hebat daripada beribadah 1000 tahun. Pada ibadah itu harap deh. Tapi ternyata ada yang harap lagi, yaitu menggunakan akal pikiran untuk memikirkan akhirat. Hal-hal yang membuat kepada akhirat. Dipikirkan itu nilainya luar biasa. Maka Imam Ghazali nang sayugyanya, nang sepatutnya kita itu sering-sering bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa kita yang telah lewat. Kadang kita merenung, berpikir tak lewat. Nah, ini kenangan dari oh salah pangitulih dosa tuh astagfirullah ya Allah ampuni dosa orang mudahan gitu jangan membawa ulun celaka di akhirat nah kayak itu nah apa hikmahnya kita nih manggil dosa hikmahnya lah jangan manggil dosa supaya dapat hikmahnya jangan nah apa hikmahnya kita tak caburan dosa supaya kita jangan sombong nah kayak itu toh jadi bila pina sudah bergerak si singotnya lah pina genal baju ingat jar ujar akal ujar iman lah jar iman pina cakah ngene pina pak iyanya ngene muring ya juga kan nan beri ingat lah beri nan di kampung orang beri ingat lah itu kan nan beri orang lingah-lingah cap sakali juga ujar sina iman none mun tahu iman pada salah atau sadar-sadar diri ya jangan marah sepaharatnya astagfirullah itu tuh kita dan tanam merenung none mau renung kita surang tang muncul aja pikiran ini kan ingat dan memori beri oh salah apa ini beri nah salah nih astagfirullah mun kau minta halal kita lampunnya ampun orang kan lingah-lingah diambilnya masih minta halal belum punya kita atau kau minta halal ampunnya mati dia ampunnya aja ahli warisnya ditengi nah itu amun dosa kita lawan Tuhan aja kan nah bagus nih berarti Tuhan mano apa ngari manggawil kita nah ikam lah jangan sombong-sombong lah di dosa mana ikam belum tentu nih kau ampuni lagi bujur ikam nah itu lalu astagfirullah nah hikmahnya apa supaya jangan sombong pak ada orang yang dosa ini orang tuh yang dosa aku gini bisa juga jadi kayak itu jahat di hati kita jangan pandai dimuntong kekanakan ikam alang-alang masih nginto aku nakal dikabari jangan gitu ini menyemangati kekanakan karena tanggung yang bungu kayak itu aku gini pada ikambari jangan itu timbul kan akan cangkal berenggi dosanya Tuhan mau luakan nah jadi kita tuh nangkaran dosa tuh taruhi lagi minta ampun non Tuhan udah hilang di akhirat kana
ada dicari orang itu kan. Nah, datanya nah, mau dibujur kita buat taubat selamat kita di akhirat. Kada digenang orang lagi, kada diungkit orang lagi. Tapi kalau masuk bila bujur itu tuh selalu karena itu menghantui perasaan. Iya, orang anak mati itu nang gelisah atau kan. Nah, gelisah kalau kau rasa apa ini jurang ini? Anu ka jurang nih, bentelnya ka jurang nih. Pina nang alih bener, balik-balik bentah. Apa gelisah? Anu kalau jurang nih, anunya nih, lapik-lapik apa nih? Lapik tilam nih, ulas tilam nih jurang pina miang. Ganti barang, apa gelisah? Iya itu nginto mahantui. Macam lah munculan, yuk. Nah, pergi hantu pulang memaraki. Nah, makanya kita itu kan banyak-banyak beramalan, tuh kan amalan kita tuh jadi tabungan. Bila hendak mati karena datangnya menyelamatkan kita. Itu tuh pentingnya kita beramalan tuh rancak berzikir, rancak la ilaha illallah, mana al maujud fi kulli zaman, tuh kan. Nah, itu amalan itu kan bila kita amalan itu amalan penguat iman. Bila hendak mati karena kita kata kawa syaitan tuh kama ahor karena datang karena itu nampak kekuatannya tuh datang menolong kita kan. Itu tuh pentingnya kita beramalan. Jangan kumbar. Assalamualaikum bubar. Allah orang Allah ma antas salam. Allah ma lantas jalan. Nah, salam lalu ngunyor jebulik. Kada bewirit. Itu lain gawin kita atau lain gawin orang tua kita loh kan. Orang tua kita tuh mau nyuruh kita imbas sembahyang bewirit. Itu toh jadi kada tunggu sembahyang. Jadi kita nih bewirit tuh mang wati iman juga. Nah, kayak Nabi Hana mati kan merasa toh napa-napa kita baca di dunia ini karena datangan kan ini menolongi kita. Nah, gitu. Anu jar aku aja kadang ngerti juga nih baca tuh aja. Kadang ngerti juga nih baca orang tuh aja. Ih, untung mau bacaan hati aja lah. Yau aja kadang ngerti juga aku aja. Datang ke tuan guru kan, tuan guru Tuhan. Pak Ulun nih malim mana? Bacaan hati lah yau mana buka bacaannya ada ngerti juga padahal kan kadang ngerti ini bacaan kita tapakur ya kan aku baca ini Tuhan mengawakkan nah tapakur berarti memandang perbuatan Tuhan pada perbuatan kita bacaan ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam fahayyina berikanlah kami ya Allah kehormatan bis salam dengan kesejahteraan wa adkhilnal jannata daras salam. Itu kan harap dua itu. Allah ma antas salam, ya Allah engkaulah yang maha salam, yang maha sejahtera. Wa minkas salam daripada engkaulah kesejahteraan. Wa ilaika kepada engkaulah, wa ilaika hanya kepada engkaulah ya'udus salam kembali kesejahteraan itu artinya pempian sanya itu kata kami demulah. Fahayyina rabbana bis salam berikan kami kehormatan dengan kesejahteraan. Wa adkhinal jannata daras salam masukkan kami ke surga yang penuh dengan kesejahteraan. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya wa ta'alaika jadi wa ta'alaika bacanya. Tabarakta rabbana wa ta'alaita huruf ta bukan huruf kaf. Ini memang ta'alaita karena tabarakta rabbana wa ta'alaik. Nah, pas kunut ta'alaik bacanya juga. Orang ta'alaita bukan ta'alaika. Tabarakta rabbana engkau selalu membuat kebaikan ya Allah wa ta'alaita engkau selalu tinggi ya Allah mulia. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram wahai Tuhan yang punya kebesaran dan kemuliaan. Nah haratnya hanya bersalam langsung deh nah pujian harat maaf lah kira tahu lah artinya maaf lah kan tahu lah pian lah kacung pian baca terus terjemahnya lah baca ya hari-hari hafal pian itu yang menghendakkan di Play Store cairian. Nah, wirid serta artinya. Misalnya lah. Nah, lalu misalkan kada tahu artinya aja punya secara jumlah nah dibaca ini bagus, doa nang baik. Itu kalau nah, maka kayak pajalannya kita orang awam nah, maka kita berwirid itu sambil kita tafakur. Aku baca wirid ini Tuhan mengawakkan. Kada aku kada berwirid ini Tuhan mengawakkan. Itu aja lagi mainnya dah. Nah, pajurang ilmu tauhid, tauhidul af'al ngarannya. Membulikkan perhatian kita nih nah apa yang kita baca ini Tuhan nolongi bila kawan kita mantap itu harap dah. Nah lalu datang ke tuan guru ulun guru banyak layau hati untung mau bacaan tapi hati kamu mana kebuka. Nah apa jawaban tuan guru bijaksana loh nih ujar tuan guru syukuri ya ikam untung mau membaca bacaan yang baik ya lah jaka untung mau menyebati orang malah jadi dosa. Nah kan bahas sembahyang
Bacaan lo lah, bebirit sampai berdoaan. Untungnya tuh guru kamu untuk mau bacaan yang baik-baik, menyambut yang bagus-bagus. Ikan ada paham gen. Itu ikam syukuri lah. Coba ikam jangan imbas sembahyang menyumbang uyai orang. Habis pahala sembahyang. Ya, habis sembahyang no pala-pala lau. Kucak-kucak anak ada baiknya lah. Amun bagus dibaca bagus tuh harap ikam dah. Itu barang ikam syukuri ikam alhamdulillah mau tak pakai yang baik. Kemudian ikam jadi baik. Itu jatuh guru pasang di muka itu. Ingih guru nah, syukur hati, senang hati. Diberi jawaban itu guru. Akhirnya apa? Diberi Tuhan keimanannya meningkat, meningkat, meningkat. Menjadi apa? Menjadi lebih baik. Nah, berkat apa? Mengerti. Jadi Tuhan guru itu bijaksana, ya lah. Ada kisah kan Tuhan guru lah. Datang orang ada berkorban nah. Nah, bisa anak 6. Nah, laki nabi ini anak 6, berapa beratan? Nah, abah mamanya 2, anaknya 6, berapa beratan? 8 lah. Nah, datang lagi ke Tuhan guru. Tuan gurunya ini kira kurang pengalaman malah. Guru, kenapa? Ujar tuan guru kan bila orang berkorban sapi atau hadangan tuh kan kain aja sapi hadangan tuh kan jadi kendaraannya menyubarangi jembatan menuju ke surga. Iyalah tuan guru. Iya juga itu pang kisahnya. Kawang mangkut leh. Iya tuan guru kan sapinya kuat pang. Dibawa korban kuatnya kan sapinya. Dikorbankannya kuat jadinya. Itu karena kendaraan menuju ke surga. Ah pas benar guru ulun nih guru bisa anak 6. Nah, jadi ulun duwe bini 6 anak. Berapa beratan? 8. Nah, ujar tuan guru, betujuh kan sapi itu mayo. Kami ini belapan guru Kawala guru ditawarkan guru. Diurusakan supaya kawa kami belapan. Karena guru amun kami betujuh ya kawa saya ikon tinggal kasihannya. Nah, guru ujar tuan guru kada tahu hadisnya aku. Tagul kitab Salamarian aku bawakan kitab ada hadisnya nang memadahkan boleh itu belepan toh. Biar anakmu halus kayak apa kah? Tetap jatah seikong anakmu toh. Nah, jadi kayak pan guru tinggal nih seikong lah. Itu guru pilih ini seikong kan. Ini 4 nang kelompok nama nak pulang. Ah juga orang nyaman guru aja. Namun kami kena kada baik belepan mana masuk ke surga. Ini kada nyaman kami kada satu koloter lah kana. Ini kada satu bis kada nyaman kami guru kayak itu guru pikirkan guru lo. Burik masa muha kan. Ya, guru kadang memudahkan masa muhaya lah. Bisa parah yang berkorban nek. Engka itu aja kajam bener tuan guru ni aja kadi bisa nih Allah Taala tuh kan. Ya didoakan kayak apa kan ada nanunya kan caranya nih. Kayak kawa kami kan balapan satu kendaraan aja. Ini kan udah boleh aja tuan guru aja. Nah, masa muha kan kalau pada rumah tuan guru. Nah, tapi tuan guru kada seikong lih aja. Ada yang lain lagi. Nah, ada tinggi pulang. Tuan guru tatuha seiket. Nah, tatuhan itu tahunya pengalaman. Bisa sini mano kan mandi doang bisa jadi bisa jadi bisa ini oleh nah guru kami ini balapan anak satu kendaraan aja guru kayak pak maulah guru kawai aja guru nah kawai aja guru apa nih guru Tuhan ini bisa kawai apa nih marah dawa sini deh nyata ada jadi guru seikongnya ini kan takun deh kitab Salamarian kita tetap mau boleh seikong hadangan mayu balapan hanya seikong ini kawai aja anakmu ini kan macam-macam loh kan mulai nang Tuhan pilih halus nang halusnya berapa umurnya nang halusnya itu umurnya 4 tahun lah belum sekolah 3 belum lagi masih paut kayak lah 4 tahun lah nah jadi guru itu masalahnya intinya masalahnya apa guru kan anakmu tuh halus kawala anakmu nah halus tuh bakayakat naiki hadangan gawala hadangan tuh yang tinggi kan kau naik kasihan anakmu karena nikamnya mana orang tuha-tuha nah naik beratan nikam ika mana mun ngguna kawan ika hadangan napa halusnya nih kan pakayakat kayak ada kawalau nih hadangan ini guru deh aja nah kan kita pikir kan minta angkat-angkat kita pikirnya kan tuan guru nih bisa mano nih menguasai pandir nih nah anakmu napa halusnya tuh kan kata kawainya nih surangan hadangan jadi harus bertangga lo jadi nukar tangga guru nukar tangga jadi nukar tangga lah guru atau bukan kada tangga jadi tuan guru ditukar ikam nukar kambing seikong. Nah, lalu kambing itu kan anakmu kawan naik ke kambing. Nah, ibadah naik ke kambing hanya naik ke hadangan pulang. Nah, jadi kambing itu tangganya. Oke, itu guru aku naik ulun. Ya ada juga guru kam nukar hadangan seikong, kambing seikong, mayu ikan balapan bakorban. Nah, kayak itu. Karena bisa ikan berniat lagi kan ada datang pulang niatakan lawan tukang sembelih. Nah, akhirnya mau bakorban ya lah. Nah, karena tuang gurunya bijaksana. Nah, itu pentingnya lah. Jadi kan orang tua kada dapat dingko. Daripada kan masa muha para ibu korbannya lah. Ini orang gurunya tak nolong aku aja. Para ya hamba korbannya. Nah, kan orang guru bisa ini akhirnya
terjadilah nah bakorban sakeluargaan saikong hadangan tambah saikong kambing itu harapan muntah kumpul di surga berarti deh ada pun khawatir ya lah nah itu akan kisahnya nih itu nah begitulah jadi apa tadi artinya kita ini disuruh menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah dan itulah kuncinya kita menghadapi musuh yang sangat ganas tadi yaitu nafsu kita ini jadi nafsu ini kan kawa dibibah kalahi leh dibawa ditutoy ada kawa ditutoy nafsu ini karena bila mati nafsu mati kita juga itu bang dah kan nafsu ini padahal kan musuh tia inya mengawani kita kan kita hanya sembahyang nih nafsu dah kun bergerak ya pak nah bertenaga kita kan sembahyang bertenaga hendak napa kita ibadah Tuhan bertenaga loh nah tenaganya di makanan kalau nah lalu nafsu tuh hendak makan ya kabulakan keinginannya hendak makan ada kawadi kacak sanyaan ya lah nafsu nih hendak dia jadi kabulakan ya pas kada bertenaga buat ampar di rumah orang kami untuk ilmu orang sampai berjamaah kami sitan seorang di rumah tampar ada makan pang nah jadi kita nafsu hendak makan nih ya nafsu nang tanyaman lauknya ayo aja yang penting nafsu aya asahkon ibu sembayang banyak kayak itu kan kada nang ibu nyaman nafsu aya gitu timbul makan kada banyaknya pulang nah jadi kita tuh bisa ya kan mengabulkan keinginan nafsu tapi harus kita pintar membatasinya sampai di mana kehendak nafsu nang bujur sampai di mana nang supaya kita hentikan jangan ditarusakan yalah nah kayak makan tadi mau kan sapiring kenyang sudah tang 2 piring mulai lebih antam 2 piring kekenyangan nah bila kekenyangan tuh bisa parai kan artinya kan nah berarti kita kada kawa menguasai nafsu jadi ketika kita kawa menghentiakan disitulah nang tepatnya kita bijaksananya kita dalam menghadapi nafsu supaya kita bawai menuntut ilmu dan beribadah ya semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan-kebaikan berupa petunjuk dan pertolongan dalam hal-hal yang diridainya amin ya rabbal alamin sampai kita menuntut usia wafat pada husnul khatimah al hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alibatil kiram syahidul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim amin amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma aftah alaina abwabar rizqi wal khair وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله رب برحمتك يا الراحمين اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا وعن جميع المسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح Islam muslimin Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi sallallahu Islam muslimin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin